Shalom. Tuhan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Dia adalah Bapa yang baik, kasih setianya tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu apapun jadi keadaan kita saat ini, apapun jadi pergumulan kita saat ini, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Sebab orang yang tidak pernah berhenti berharap pada Tuhan, kemudian Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama hampiri Tuhan. Kita mau berikan pujian dan iman terbaik bagi Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini yang indah dan luar biasa. Dan Tuhan sudah berikan atas setiap kehidupan kami. Kami tahu ini semua karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau adalah Bapa kami yang baik. Kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu apapun jadi pergumulan kami di pagi hari ini, kami tidak pernah berhenti berharap padamu. Kami tidak pernah berhenti percaya padamu. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya atas setiap kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus pasti ada mujizat, pasti ada kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan bahwa nanti kalau berkumpulan nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus yang di tempat ini dan bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Layakan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Layakan kami untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami bisa bersyukur. Kasih puji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tunangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Pagi hari ini Tuhan sediakan damai sejahtera yang baru, damai sukacita yang baru, kasih yang baru, berkat yang baru. Amin saudara. Amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita yang dahsyat, ya. Tuhan kita itu sangat setia terhadap kita, betul nggak saudara? Saat saudara tidur, bangun pagi, mulai saudara bangun pagi, itu kasih setia Tuhan terus ada dalam hidup kita, betul nggak saudara? Betul ya. Siapa di sini yang merasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa? Wah, semuanya menerima ya, semuanya menerima, semuanya boleh merasakan yang luar biasa ya. Tuhan kita itu Tuhan yang setia, betul nggak saudara? Walaupun kadang kita itu tegar tengkuk, kadang kita itu mokong, istilah bahasa Surabayanya mokong ya saudara ya, bukan mokong lagi, mokong gitu ya saudara, saking mokongnya saudara ya. Firman Tuhan seringkali mengingatkan kita, tapi kita seringkali membenarkan diri kita, betul nggak saudara? Manusia setianya ada batasnya, betul nggak saudara? Tetapi kasih setia Tuhan itu tidak ada batasnya. Wah, luar biasa Tuhan kita. Jempol ada 10 gitu, jempol semua saudara ya. Luar biasa. Rema pada pagi hari ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian pengajar. Aduh kok enggak kelihatan ya? Masih enggak kelihatan. Pak Arianto masih enggak kelihatan di sini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Gak keto. Bukan gitu saudara. Kita baca dari aku hendak menyanyikan 1, 2, 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia. Kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, tegak seperti langit. Amin. Kalau si kencerit. Ya, kita mau memperkenalkan kasih setia Tuhan itu turun temurun untuk anak cucu kita, betul nggak saudara? Dari kecil, dari mereka lahir, dari mereka bayi, kita sudah memperkenalkan bahwa Tuhan itu setia terhadap kita. Ya, kalau nggak ada kasih Tuhan, mungkin dia nggak bisa lahir ke dunia ini. Kita bisa jelaskan seperti itu saudara ya. Bahkan Nabi Yeremia ini mengalami kengerian yang luar biasa saat Babilonia menyerang Yerusalem, sehingga bait suci Salomo itu roboh saudara, roboh, dan masyarakatnya tercerai-berai, kelaparan di mana-mana, bahkan mereka hidup dalam kesengsaraan yang luar biasa.
Tetapi Nabi Yeremia ini tidak putus asa. Dia berpengharapan kepada Tuhan dengan luar biasa. Ada yang tahu di kitab apa Nabi Yeremia? Ya? Bukan. Bukan, ya betul. Itu rancangan Tuhan. Bukan. Bukan. Yang menunjukkan kasih setia Tuhan. Nabi Yeremia akhirnya menulis kitab ini di kitab Ratapan. Ratapan, oke. Ratapan 22 ayat 3. 1, 2, 3. Amin. Nabi Yeremia melihat ini ya, pada saat kengerian yang luar biasa, saat Babilonia menyerang Yerusalem ya, dia melihat suatu kengerian yang dahsyat ya saudara. Tetapi dia melihat kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari, bahkan tak pernah habis. Betul nggak saudara? Pernah nggak saudara berkata, aku mencintaimu Tuhan? Ada yang pernah berkata seperti itu? Oh, luar biasa ya. Setiap hari, aku mencintaimu Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Seperti kepada pasangan saudara. Kalau saudara dikatakan seperti itu sama pasangan, hatinya mekar enggak? Mekar. Enggak mekar. Kalau duit baru mekar ya. Jujur ini, cuma tambah rejo, jujur. Enggak ada yang munafik ya. Ya kalau pasangan kita berkata dulu waktu pacaran, aku sayang kamu, aku cinta kamu, mekar saudara ya. Tapi kalau udah kawin, red gitu ya, ada duitnya, red gitu ya, kosong. Wah, pengalaman hidup menentukan ya, menentukan mulut kita suka. Ya, kita boleh mengatakan bahwa Tuhan, kita mencintai Tuhan setiap hari ya. Karena apa? Tuhan begitu setia dalam hidup kita. Ya, kasih setia Tuhan tak pernah habis buat kita. Ya, kasih setia Tuhan itu selalu ada di saat kita terpuruk, saat kita tidak ada siapa-siapa yang di dekat kita menolong kita. Itu ada Tuhan yang selalu menolong kita, ada Tuhan yang selalu menghibur kita, ada Tuhan yang selalu memberkati kita, ada Tuhan yang selalu menyembuhkan sakit penyakit kita ya. Amin, amin, luar biasa. Wah, berkatnya dia paling besar memang ya. Luar biasa. Mari kita pujikan pujian pada pagi hari ini yang memberkati. Bapakku yang baik, Kita punya Bapa yang baik. Amin. Kau sangat cinta, Lebih dari segalanya. dari segalanya Di dalam hidupku. di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat cinta, lebih dari segalanya, di
hidupku perlu lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Mari kedua tangan dikatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu
percaya Tuhan, kami bersyukur ada mujizat yang kami terima dalam hidup kami. Ada kemenangan yang kami terima. Ada pemulihan yang kami terima. Kami percaya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa mujizat yang masih ada dan masih terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinga tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau dapat perlindungan Tuhan. Imanku tenang, ku dalam ku menang bersamamu. Kita akan puji dengan hati yang percaya. Kita sama-sama lakukan. Tuhan tak kurang ajar untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau dapat perlindunganku. Imanku tenang, aku dalammu, ku menang bersamamu. Mujizat dalam bersyukur, Engkau dapat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari kita sama-sama bagi diri kita dengan hati yang percaya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau dapat perlindunganku. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa mujizat sudah terjadi atas setiap kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan. Tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama angkat suara kita, come on. Yeah. Meskipun musuh di depan, rintangan
membantu dan keselamatanku, kuatanku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, kaulah Tuhanku, kaulah Tuhanku, ku membantu dan keselamatanku, kuatanku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Dialah sumber kemenangan kita. Siapa namanya? Beri tangan bagi Yesus. Haleluya. Sekali aku harapkan bukti segalanya aku berikan, memberikan kekuatan untuk melakukan perkara-perkara bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang. Semuanya, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, kesopanan, dengan segenap hati, wajah kepadamu. Biarkan cobaan lebih libatkan kekuatanku, berikan kemuliaan, aku serupa dengan Tuhan. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak, dengan segenap hati, wajah kepadamu. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, Silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan taburan untuk acara Natal di bulan Desember. Ya, apa yang kita berikan semuanya lebih kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semua itu kita awali dengan doa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, mari kami akan memberikan taburan benih untuk acara Natal di bulan Desember. Kami percaya Tuhan,
Ketika kami menabur dengan tulus, dengan sukacita, kami percaya Tuhan pasti mengembalikan dengan berkat-berkat yang berkali lipat ganda. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Percaya akan firman-Mu. Sama-sama begini. Bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu. Tak Kau meninggalkanku. Bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu. Tak Kau meninggalkanku. Tak Kau meninggalkanku. Tak Kau meninggalkanku. Yang manis segala bersukalah sekali. Yang manis segala bersukalah sekali. Tuhan katakan, berbahagialah dan bersukacitalah semua yang hadir yang ada di tempat ini. Berjaga-jaga dan berwaspadalah, karena kedatanganku sudah diambang pintu, sudah tidak tertahankan lagi. Oleh sebab itu mari, janganlah berhandai-handai, tetapi mari bergegaslah, benahi dan benahi hatimu, supaya engkau benar di hadapan aku Tuhan Allahmu.
Karena hanya kebenaran-Kulah yang melepaskan, membebaskan, memerdekakan, dan memberikan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu. Dan hanya kebenaran-Kulah yang bisa membawa kalian mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupmu. Semakin hari semakin benar di hadapanku, semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapanku, dan kalian akan naik dan naik menjadi alat kemuliaan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari persiapkan diri kalian semuanya. Berkat-Ku menyertai hidup kalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sudah bersabda kepada kami semua yang ada di tempat ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara langsung kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan. Ialah mari supaya persoalaskan pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kabar kesukaan surga, kabar keselamatan yang daripada Engkau. Dan hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua yang ada di tempat ini dengan kuasa api Roh Kudus-Mu. Diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang masih memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Iya, hari ini saya lihat banyak wajah yang baru. Banyak yang baru, nggak tahu karena mau hari Natal atau karena memang sudah lama di sini ya. Udah lama. Masa iya ya? Ya. Kalau ini saya tahu dari tahun ke tahun ketemu. Ya. Ya, puji Tuhan. Semoga terus bertahan di sini ya. Jangan cuma mau hari Natal, karena tahu Ibu Gembala pasti banyak hadiahnya ya. Jadi semua datang ya. Loh, diakon nih mari Natal buyar. Ya. Saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara semua. Amin. Setia dan setialah kata Tuhan. Ketika engkau setia, kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah diambang pintu. Dan kalau kita gak setia, kita ketinggalan. Sebentar lagi Anda memperingati hari apa ini ya? Hari Natal. Yaitu hari apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Dari tahun ke tahun kita semua memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Masalahnya Yesus yang lahir itu ada lahir di dalam hati saudara enggak? Ada ya? Umurnya sudah berapa sekarang kira-kira? 60 lebih. 65. Iyalah umurnya ibu 60. Nah saya tanya, Yesusnya yang di dalam diri ibu udah umur berapa? 65. 2000 Udah umur berapa? Apa setiap tahun lahir? Setiap tahun lahir gitu saudara ya. Oh, setiap tahun lahir, tidak berkembang baby terus saudara. Padahal anak kecil, anak bayi lahir dikasih makan nasi, ya toh, susu, bubur, beras merah. Bertambah dewasa lagi, dikasih lagi makanan nasi, tambah besar, tambah dewasa. Nah, Yesus yang di dalam diri saudara, kalau terus bayi terus, dari tahun ke tahun, bayi terus, baby terus, Yesus datang, Anda ketinggalan. Iya Pak ya? Ya. Karena bayi nggak bisa lari saudara. Yesus datang, bayinya tetap bayi, nggak ada bayi langsung lari, ada nggak? Pernah lihat bayi lari? Tidak toh? Nah, jadi mulai sekarang jalan-jalan lagi. Kalau jalan-jalan terus keluar masuk pintu gereja, keluar masuk pintu PD hanya cari berkat setahun sekali. Bayinya nggak tumbuh-tumbuh. Yang tumbuh adalah siapa? Ibu gembala, bapak gembala, keturunannya dan juga pengerja di tempat ini yang setia. Mereka bertumbuh. Mereka diberkati Tuhan luar biasa.
Anda lihat tiap tahun di sini. Bapak Ibu Gembala begitu lihat ini, wah semua dihiasi luar biasa. Belum nanti door prize-nya, belum nanti berkatnya, iya kan? Ya. Tapi saya lihat Ibu Gembala sampai hari ini tidak kekurangan, benar nggak? Amin. Semakin diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kita yang jalan-jalan tiap tahun, bayi Yesus jalan-jalan tiap tahun, ya untuk dapat berkat dari tahun ke tahun. Sekarang hitungan berapa tahun Anda jalan-jalan, berapa tahun Anda mendapat door prize di tempat ini? Berapa kali? Tidak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung ya. Ya. Harusnya nggak bisa dihitung. Anda itu setia di sini, iya apa ya? Ya. Lek nggak setia kebangetan. Banget. Lo kebangetan saudara. Ya. Kok nggak sungkan tiap tahun muncul waktu Natal toh? Ya. Tapi ayo ini nggak nyindir sungguhan. Saya ngajak saudara untuk setia. Kenapa? Supaya bayi Yesus yang ada di dalam hatimu bertumbuh. Semakin besar, semakin dewasa, semakin Anda siap menjadi mempelai Kristus. Ya. Kita sebentar lagi memperingati hari Natal. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus sudah memberikan dirinya sebagai jalan. Tidak ada jalan lain yang bisa membawa kita ke surga, betul nggak? Jalannya cuma dari Yesus. Sehingga Yesus rela berkorban lahir di dalam dunia ini demi saudara dan saya. Iya Pak ya? Nah, setelah Yesus lahir, Dia bahkan rela memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk supaya Anda bisa beroleh apa? Kehidupan yang kekal. Tapi ada syaratnya, aku jalan. Yesus jalannya harus disertai dengan apa? Kebenaran. Tanpa kebenaran tidak mungkin ada kehidupan yang berkemenangan. Tanpa kebenaran tidak mungkin ada kehidupan yang berhasil. Tanpa kebenaran tidak mungkin namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Tanpa kebenaran tidak mungkin pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di saudara. Saya akan sampaikan pesan Tuhan ya untuk tahun 2026. Dengar baik-baik dan mulai berbenah diri supaya kita tidak tertinggal dan kita tidak salah masuk pintu, tidak salah jalan. Tahun 2026 pesan Tuhan tidak sama dengan yang lalu-lalu. Kalau yang lalu-lalu Tuhan bukakan pintu gerbang untuk kita masuk ke tahun 2022, 2023, 2024, 2025. Tetapi tahun ini Tuhan berkata, tahun 2026 ada dua pintu yang Tuhan buka. Yang pertama pintunya tidak besar, paling ya lebarnya sak gereja ini, ya. Dan pintu yang tidak besar ini adalah pintu kemuliaan. Kenapa? Karena semua pintunya, semua itu pagarnya, gapurannya, semua itu dari emas, berkilauan. Pintu kemuliaan. Dan Tuhan perlihatkan orang yang masuk ke dalam pintu kemuliaan ini satu-satu, tidak bergerombol, tapi satu-satu. Dan yang masuk di dalam pintu kemuliaan ini adalah orang yang berjubah sirahkan kebenaran, yang berikat pinggangkan dan berkasutkan kebenaran. Dan pintu itu ada otomatisnya, ya. Ada orang sudah pakai baju putih, sepatunya hitam, otomatis ditolak. Jadi ada otomatisnya, langsung Anda tidak bisa masuk. Anda pakai baju putih udah bagus, sepatunya putih, ikat pinggangnya merah, ditolak, tidak bisa masuk. Anda pakai baju kelihatannya udah putih semua, tapi ada kotorannya, ada debunya, ditolak, tidak bisa masuk. Yang bisa masuk hanyalah yang benar-benar berjubah sirahkan kebenaran, berikat pinggangkan dan berkasutkan kebenaran. Mereka bisa masuk satu-satu.
Lalu Tuhan katakan ada pintu yang besar yang lebar sekali. Dan pintu ini adalah pintu kebinasaan. Karena gapuranya, temboknya, semuanya itu dari biasa, dari yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan perlihatkan tadi orang-orang yang sudah pakai baju putih, ya, yang udah masuk tapi nggak bisa tertolak karena kurang beres, kurang benar, maka mereka merasa, wes aku masuk di pintu yang besar aja. Nomor satu mereka masuk di pintu yang besar. Dan ketika mereka masuk di dalam pintu yang besar, mereka pakai baju putih. Artinya apa? Mereka mengenal kebenaran Tuhan, tapi kurang benar, ya. Mengenal kebenaran tapi hidupnya kurang benar. Jadi ketolak sama pintu kemuliaan. Akhirnya mereka pilih pintu yang lebar. Dan ketika mereka masuk di pintu yang lebar, nomor satu tuh yang baju putih anak Tuhan masuk nomor satu. Diikuti dengan manusia yang lain, banyak yang masuk. Bergerombol, berjubel-jubel, semua masuk di pintu yang lebar. Dan ketika semua masuk, tidak berhenti manusia, masuk, terus masuk, terus masuk sampai udah berderet masuk, panjang begitu. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan di atas mereka semua, di atas manusia yang berjubel itu ada naga yang besar. Dan ketika ada naga yang besar, semua pada ketakutan. Semua mulai sadar. Yang di depan itu tadi, yang hamba Tuhan, yang anak Tuhan, yang pakai baju kebenaran tapi kurang benar, sadar. Dan ketika sadar, mereka mau keluar. Sudah terlambat, tidak bisa keluar. Kenapa? Karena dari depan ini terus masuk orang. Dia sudah di ujung sana, dia mau keluar tidak bisa. Banyak orang terus masuk. Jadi dia terdorong terus masuk dan masuk. Tidak ada kesempatan untuk kembali keluar. Hati-hati. Dan orang yang masuk dan masuk, semakin masuk kelihatannya luar biasa, berjubel-jubel masuk. Berjuta-juta, bermiliat-miliat manusia masuk di dalam pintu kebinasaan. Dan ujungnya sampai di ujung, mereka jatuh ke bawah semua, ke jurang kebinasaan kekal. Hati-hati, jangan salah masuk pintu. Karena pintu kebinasaan tidak ada syaratnya, mudah sekali. Semua orang bisa masuk. Ya, hati-hati. Saya berdoa jangan ada di sini yang masuk pintu kebinasaan. Tetapi Tuhan berikan orang benar masuk satu-satu di dalam pintu kemuliaan. Mereka satu persatu dan jalan di dalam pintu kemuliaan itu jalannya rata, jalannya bersih, dan manusia bisa masuk satu persatu. Ternyata di tengah-tengah perjalanan itu ada seorang jubah putih yang menjaga perjalanan itu, sepanjang jalan itu. Artinya ada Tuhan Yesus, ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan covering Tuhan ada di pintu gerbang kemuliaan. Dan orang yang masuk ke sana, mereka berjalan terus lurus ke depan dan mereka mulai naik dan naik. Semakin benar, semakin rendah hati, Tuhan angkat tinggikan. Semakin rendah hati, semakin berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, Tuhan angkat, Tuhan promosikan. Semakin naik dan naik, semakin tetap rendah hati, tetap benar di hadapan Tuhan, Tuhan angkat tinggikan lagi, menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Pilihan ada di tangan saudara. Dan ketika mereka sudah menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, tetap setia, tetap rendah hati, tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, ya, tidak melenceng kiri kanan, tetapi terus setia, maka Tuhan percayakan perbenaran surga di dalam hidup orang benar. Orang yang mendapat kepercayaan perbenaran surga, hidupnya pasti berubah, hidupnya pasti berkelimpahan luar biasa. Kenapa? Karena nama Tuhan dipermuliakan lewat semua yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Nih, tidurnya di gereja enak sambil mendengarkan khotbah. Mari Bapak Ibu belajar. Kalau kita cuma mau tidur di gereja, ya kan,
nanti itu datang Tuhan datang terlambat saudara. Semua udah rapture, semua udah terbang, Anda masih tidur ngorok di gereja, ya. Sayang. Mari, biarlah Anda benar-benar datang kepada Tuhan karena ada kerinduan, bukan karena rindu sama kadonya, ya. Lek Isa nanti setiap hari di sini kan ada doa malam, ya, ada doa puasa, datang terus. Nanti door prize kena nanti kulkas kalau nggak salah tahun lalu, ya. Hari ini nggak tahu, nanti tahun depan ini apa nggak tahu, ya. Ya. Tapi Tuhan tahu kalau Anda setor wajah terus di sini tapi tidur terus ya nggak dapat apa-apa, luput, dapat nomor tok, saudara. Ya, Tuhan tahu kesetiaanmu. Karena engkau setia, engkau rajin, engkau melekat sama Tuhan, dapat itu door prize kulkas. Puji Tuhan. Setialah kata Tuhan. Jangan cuma datang kalau mau Natal. Gue tanya ibu gembala, ya. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini belajarlah keluar masukmu, jangan dengan kekuatan dan akal kepikiranmu sendiri. Kita lihat lagi Yohanes 10 ayat 7. Ya, kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Selanjutnya ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita jalan keluar masuk kita melalui pintunya Yesus, maka engkau akan menemukan padang rumput. Karena dia datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Tapi kalau Anda salah masuk pintu tadi yang lebar, pintu kebinasaan, maka itu adalah pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ujung-ujungnya pintu yang lebar, pintu yang banyak diminati orang, pintu yang banyak dimasuki orang, ujung-ujungnya adalah kebinasaan kekal. Ya, pilihan ada di tangan saudara. Oleh sebab itu mari mulai hari belajar. Andalkan Tuhan, sertakan Tuhan, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Kita manusia biasanya, ya, biasanya itu melihat penampilan, ya Pak ya, ya, kita melihat penampilan oke, luar biasa. Wah, kayak aneh ini ibu bos ini bukan main. Padahal Anda tidak tahu ibu bos ini lagi gembos, ya. Anda tidak tahu karena Anda lihat penampilan. Anda mengikuti dia. Ketika Anda mengikuti dia, Anda salah jalan. Tetapi Tuhan berkata, keluar masuk melalui aku. Akulah pintu. Aku adalah gembalamu, gembala domba-domba, kata Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau kita jangan kalah seperti anak kecil. Anak kecil itu mulai sekolah minggu sudah ngerti. Di dalam dunia ada 2 jalan, pinter. Jalannya apa? Lebar dan sempit. Terus yang sempit kok rasanya gak podo menuju kemuliaan ya. Ya, anak kecil aja ngerti ada 2 jalan. Masa kita yang STW gak ngerti ada 2 jalan? Mau nih milih sing gampang, sing gratis, akhirnya nyemplung nang jurang kebinasaan. Lek dalam Tuhan ada syaratnya. Syaratnya adalah hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran kalau kita tidak mau belajar?
Dari hari ke hari kita belajar. Semakin hari semakin dibersihkan. Dikikis itu otot-ototmu yang keras. Dikikis itu tulang-tulangmu yang kaku, ya. Semua yang ada di dalam hatimu, duri-duri, kotoran-kotoran, semua dikikis, dibersihkan. Supaya apa? Supaya bersih, supaya Anda benar di hadapan Tuhan. Karena tanpa kebenaran kita tidak mungkin bertemu dengan Bapa di surga. Tanpa kebenaran tidak mungkin ada kehidupan yang berkemenangan, apalagi kehidupan kekal, ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya hari ini, dan Tuhan mau kita semua ada dalam kebenaran Tuhan. Ketika engkau dalam kebenaran Tuhan, namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Dan ketika engkau hidup dalam kebenaran, pintu surga terbuka bagimu di mana? Di surga, demikian juga di bumi. Anda tahu, ketika Anda benar di hadapan Tuhan, apapun boleh terjadi. Mau diserang orang, mau difitnah orang, mau diapakan sama orang, asal engkau tetap benar, maka penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam hidupmu. Dan Tuhan akan meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Ya, saudara, saya akan saksikan beberapa waktu yang lalu, ya, banyak orang yang ingin menghancurkan pekerjaan Roh Kudus, yang ingin menutup, menghalangi, merintangi pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus itu kan hidup, dia bergerak terus, dia berjalan terus ke depan. Karena hidup, kalau mati dia diem, ya kan, stagnan diem. Kalau Roh Kudus itu berhidup, dia bergerak terus, ada inovasi yang baru, ada semua yang baru-baru, terobosan-terobosan terjadi. Nah, ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, semua berdoa, ada pesan-pesan Tuhan, ya. Roh Kudus berbicara banyak, ada petunjuk-petunjuk Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa semakin hari hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang sakit hati tidak tahu, tetapi Roh Kudus kasih tahu. Dan ketika disampaikan, Ibu, Tuhan katakan engkau penuh sekali banyak unek-unek di dalam hatimu, bebanmu berat. Tuhan katakan lepaskan, mengampuni, mengasihi. Karena kalau engkau tidak bisa mengampuni, mengasihi, engkau berdoa, terus berdoa, doanya nggak ada jawaban. Kenapa? Karena masih ada dosa. Dan ketika ibu ini mendengar pesan Tuhan, dia mulai menangis, dia berkata, betul-betul, memang aku lagi banyak sekali sakit hati, kepahitan di dalam hatiku. Makanya hidupnya tambah turun. Dan ketika dia mulai koreksi, dia mulai berdoa, dia mulai mengampuni, mengasihi. Semua kepahitannya, semua sakit hatinya, dia keluarkan semua, dia mengampuni. Ketika dia mulai berkata sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, ampuni selama ini aku merasa bisa, aku merasa kuat, aku merasa pintar karena dia cari uang. Dia Wonder Woman, ya, bisa cari duit, saudara. Dan ketika dia mulai minta ampun sama Tuhan, sekuat apapun, ya, sepandai apapun, tetapi ketika kanker menyerang Anda tidak berdaya, betul nggak? Siapa yang sakit kanker lalu kuat gagah perkasa? Tidak ada. Begitu dengar aja langsung loyo, langsung tidak ada harapan. Ibu ini, dia begitu perkasa, dia begitu luar biasa, ya, bekerja Wonder Woman, suami kalah, ibu nomor 1. Suami juga bekerja, tapi semua istri yang ngatur. Dan ketika dia mendapat penyakit kanker, ya, dia divonis dokter sakit kanker, dia memutuskan untuk tidak bekerja. Dia memutuskan di sisa hidupnya, dia pikir kanker itu cepat, ya. Di sisa hidupnya dia mau ngurus keluarga, dia mau membaktikan hidupnya untuk suami dan anak. Dan dia mulai keluar dari resign dari pekerjaannya, dia coba ngurus rumah tangga. Awalnya tidak betah, dia berkata, Cik Ling, ternyata begini ya kalau ngurus rumah tangga. Ya sabar, kan biasa ibu di kantor, ya.
Lain sekarang kan nggak pegang uang, sekarang kan ngurusin rumah tangga. Sabar. Dia baru tahu, oh ternyata begini. Selama ini nggak tahu apa-apa, cuma kasih duit, anaknya kasih duit, nggak pernah dekat. Nah, ketika mengalami sesuatu, dia mulai tahu, dia mulai ngurusin, dia mulai tahu keadaan suaminya bagaimana. Kalau enggak dulu biasanya Jakarta kan keras, pagi kerja, pulang udah malam, ya toh, besok berangkat lagi, tidak ada waktu. Dan ketika dia mengalami penyakit ini, dia mulai banyak waktu di rumah. Dia mulai koreksi diri, dia mulai berbenah, dia ngatur semuanya, dia sujud di hadapan Tuhan. Karena dia tahu tidak ada yang bisa menyembuhkan sakitnya selain Tuhan. Dan ibu ini setia, rambutnya gundul saudara. Ya, habis kemo saya nggak tahu, pokoknya rambutnya gundul. Dan dia tidak malu. Waktu dia gundul, dia muncul di Zoom. Berkali-kali muncul dengan wajah yang gundul. Dan ketika dia terus berdoa, sujud di hadapan Tuhan, terus berdoa, berserah, dan dia berkata, Tuhan, pakai di sisa hidupku, ya, pakai di sisa hidupku menjadi alat kemuliaan yang luar biasa. Dan dia berusaha, walau dalam keadaan gundul, dia berusaha, dia besuk di rumah sakit orang-orang yang sakit kanker. Dan dia dia meneliti, karena kalau sakit kanker itu tulangnya semua sakit katanya. Dan dia mulai meneliti dan dia mulai jual vitamin D atau apa pokoknya yang buat tulang, ya. Dia tahu banyak ibu-ibu yang tidak mampu. Dan Tuhan memberikan hikmat sama dia. Dia beli dari luar negeri satu botol itu isinya 300 biji atau 400 biji. Sama dia ditaruh, jadi di paket satu-satu 30 biji berat 1 bulan. Harganya otomatis jadi murah, ya. Dan dia mulai datangin ibu-ibu, banyak ibu-ibu tetangga kita datangin, dia kasih obat itu 30 hari dijual murah, ya. Dan dari sana dia dapat penghasilan. Dan orang-orang yang minum obat itu merasa lebih enak, tubuhnya lebih enak, dia doain. Dan dia melayani itu, saudara. Masih dalam keadaan gundul, dalam keadaan sakit, dia belajar melayani. Sisa hidupnya dia ingin berguna. Dan ketika dia melayani sambil jual obatnya, saudara, hari ini Tuhan sembuhkan ibu ini. Hari ini rambutnya sudah tumbuh cantik. Hari ini dia bisa bersaksi. Hari ini dia bisa kembali beraktivitas. Saudara, ketika engkau melekat sama Tuhan, engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Aliran-aliran air kehidupan surga masuk ke dalam dirimu, membersihkan hatimu, membersihkan semua kotoran. Dan aliran-aliran air di surga, ya, memenuhi seluruh roh jiwa tubuhmu. Maka semakin roh jiwa tubuhmu semakin kuat dan gagah perkasa. Ketika roh jiwa tubuhmu kuat dan gagah perkasa, maka penyakit tidak ada yang hinggap dalam dirimu. Amin. Apalagi penyakit kantong kering tidak akan hinggap. Ya, kalau engkau melekat sama Tuhan, lu benar saudara. Tapi kalau kita anak Tuhan biasa-biasa, hidupmu juga dalam taraf biasa-biasa, tidak ada perubahan. Tapi kalau engkau semakin melekat, semakin luar biasa, rasakan perbedaan. Saya hari ini boleh berdiri depan saudara, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya kembali jatuh. Ya, saya terpeleset jatuh, sempat masuk rumah sakit 5 hari. Tetapi Tuhan Yesus itu baik. Ketika saya masuk di rumah sakit, ya saya pikir udah habis ini, udah masuk rumah sakit, dioperasi. Dan operasinya 300 juta. Tapi Tuhan itu baik. Saya masih bisa bergerak. Dan dokternya berkata gini, Ibu, biasanya orang yang mengalami sakit seperti ibu itu biasanya sudah lumpuh. Kalau lihat fotonya tulangnya ibu ini sudah lumpuh. Tapi kalau ibu masih bisa bergerak itu aneh. Karena dokternya orang Jawa, ya. Saya diam aja, dia bilang aneh 3 kali, saya diam aja. Ketika dia bilang lagi, saya berkata, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, terus dia bilang iya. Dia cuma bilang saya tidak berani suntik. Karena kalau saya suntik semen ya, nanti takut kena yang lain. Tetapi ini saya lihat nggak ada apa-apa.
ya biarkan saja. Kalau memang sakit sekali, baru ibu kembali ke saya. Saudara, Tuhan itu ajaib. Kenapa Tuhan luaskan hal itu terjadi? Orang pasti berpikiran, pasti Cilini berbuat dosa, berbuat salah dan sebagainya. Tetapi tahukah Anda, ketika kita selalu melekat sama Tuhan, serangan boleh datang, tetapi Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, mengcover, dan Tuhan sendiri yang meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Ternyata dari beberapa anak Tuhan, mereka berdoa semua, mereka mendapat pesan Tuhan. Tahu nggak Cilini kenapa bisa jatuh? Karena ada orang yang membuat Cilini jatuh. Ada orang yang tidak suka Cilini dipakai Tuhan. Ada orang yang tidak suka Cilini khotbah di mana-mana. Dan ada orang yang mau menghentikan Cilini untuk pelayanan. Kalau bisa diambil nyawanya sekali supaya mati. Saudara, orang iri hati itu jahat. Sampai mau matiin, mau bunuh saya. Loh, saya ini siapa? Pendeta terkenal juga enggak. Saya cuma orang biasa, buat apa iri hati? Bukan iri hati kepada saya, tetapi iblis tidak suka. Kalau Roh Kudus yang di dalam dirimu semakin hari semakin besar, semakin hari semakin luar biasa kuasanya. Dan ketika kau berjalan bersama Roh Kudus, percayalah hidupmu semakin hari semakin kuat dan gagah perkasa. Sampai Tuhan ngajarin saya, jangan takut anakku. Kalau engkau takut, engkau semakin murut, engkau kalah. Tapi engkau selalu meluaskan Rohku berkarya dalam hidupmu. Api menyala-nyala di dalam dirimu. Rohmu menyala-nyala kuat, gagah perkasa seperti Simpson. Engkau bisa mengalahkan semua tentara Filistin. Engkau bisa mengalahkan semua iblis-iblis itu. Bahkan engkau bisa mengalahkan Goliat dengan mudah. Di sana saya bangkit, saya bilang, benar Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Saya mulai berdoa, saya mulai berbahasa roh. Di hari-hari ini kita terus berdoa berbahasa roh. Kenapa? Karena serangan tidak pernah berhenti, saudara. Makanya jadi anak Tuhan jangan biasa-biasa saja Anda ketinggalan. Tapi ketika kita mau maju dan maju bersama Tuhan, jadilah anak Tuhan yang luar biasa. Dan ketika saya mulai melekat, saya mulai berdoa bersama tim, ya, dulu cuma saya seorang diri. Akhirnya semua orang itu terbeban. Cilini, ayo kita doa. Cilini, ayo kita doa. Dan mereka dengan rela hati menjadi tim pendoa. Kita semua doa sama-sama. Dan ketika doa sama-sama, rohnya menyala-nyala. Saya tidak takut bahaya. Mau diserang model apapun, saya berjalan bersama Roh Kudus. Maka Roh Kudus sendiri yang beracara. Semua serangan itu tidak mengenai saya, tetapi kembali mengenai penyerangnya. Sampai Tuhan itu buat ya luar biasa. Ada seorang dari Jakarta, ya, dia menyelinap masuk. Hati-hati. Ini pelajaran buat kita semua. Dari Surabaya juga, orang yang saya kira baik, yang saya kira luar biasa, ya, dipakai Tuhan. Dan dia masuk di tempat saya untuk supaya bisa khotbah. Saya persilakan untuk khotbah. Bahkan saya kenalkan sama PD-PD supaya pakai dia, ya, supaya memberikan kesempatan. Ternyata di balik semua itu ada rencana iblis yang kita tidak tahu. Untung kita berjalan bersama Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memberi petunjuk. Dan akhirnya Tuhan perlihatkan diserang terus. Motivasinya apa? Hanya untuk menyerang saya. Hanya ingin mengambil semua pelayanan. Hanya ingin menguasai semua pelayanan. Dan hanya ingin tampil the best. Tapi saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang banyak berdoa. Hidup dalam kebenaran. Karena hanya kebenaran pula yang menyelamatkan engkau. Hanya kebenaran pula yang melepaskan, membebaskan, memerdekakan dan memberikan kemenangan kepada engkau. Dan ketika saya belajar hidup dalam kebenaran, semakin gandul Gusti, semakin terus mengandalkan Tuhan, maka Dia yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada saya. Ya, diserang model apapun, saudara, hari itu ya, saya baru duduk di Zoom. Waduh, udah sakit semua. Pinggang saya itu kayak dicakar sama jari-jari. Begitu dicakar begitu ya, saya langsung merasakan pinggang saya suatu jarum semua saat pinggang sampai ke punggung saya. Saya bilang, aduh Tuhan, ini tidak bisa duduk lama ini Tuhan. Ya, tapi saya nggak boleh kalah. Saya berdoa, saya berbahasa roh terus. Saya bilang semua berdoa, jangan ada yang berdiam diri. Ya, kita semua berdoa. Dan ketika berdoa,
mulai agak enak, hilang serangannya. Langsung pindah ke telinga kiri, telinga kanan, ke leher kiri, ke leher kanan, tiba-tiba ke ini atas kepala kiri. Saya bisa merasakan ada kayak mainan putar-putar di atas kepala saya. Saya pikir apalagi ini putar-putar di kepala saya. Saya tolak, saya usir dalam nama Yesus. Mulai melemah, mulai berhenti. Tak kira sudah berhenti, pindah lagi di tengah, sini lagi. Luar biasa serangannya, saudara. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak hidup benar, kita diserang, kita cuma ngantuk. Dan kita akhirnya nggak percaya. Nah, ketika serangan boleh datang bertubi-tubi, kita punya kuasa Yesus, kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Dan saya tolak, usir keluar, kembali dari mana engkau datang, kembali ke tempatmu. Siapa yang mengirimmu, kembali kepada pengirimmu. Saudara, dan ketika saya mulai seger ya, karena sudah lepas-lepas saya seger. Waktu saya seger, Tuhan perlihatkan itu loh yang menyerang Anda. Seorang wanita yang menyerang saya ada di Zoom itu. Dan ketika saya kembalikan semua yang dia kirim kepada saya melihat orang itu duduk, awalnya seger, dia mulai pegang kepalanya. Dia sakit semua. Dan dia ngaku sama temannya, aku sakit sekali, kepalaku sakit sekali, mau mati rasanya. Dadaku sesak sekali, mau mati rasanya. Saya jawab, itu yang dia perbuat buat saya. Itu yang dia kirim buat saya. Dan Tuhan kembalikan kepada orangnya, maka dia merasakan kesesakan. Dia merasakan kesakitan seperti yang saya alami. Saudara, di hari-hari ini, mari belajarlah melekat sama Tuhan. Belajarlah sungguh-sungguh gandol Gusti. Terima kasih Ibu. Mari Bapak Ibu, hari ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan lagi berandai-andai, jangan lagi bermain-main, jangan lagi rutinitas, tetapi ayo sungguh-sungguh supaya jerih lelahmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau berbakti kepada Tuhan, tiap hari berdoa, jangan sampai ketinggalan, saudara. Lihat, saya lihat, aduh ibu itu ngorok sampai di situ, ya. Ya. Kenapa? Karena Anda datang bukan dengan kerinduan. Kalau Anda dengan kerinduan, Anda akan melek, saudara, ya. Karena kita rindu. Kita rindu, coba nih ada duit, begini mbak duit dikayak no, langsung melek. Ya, nah ini saudara ya. Mari berjaga-jaga dan berwaspadalah supaya kita berkemenangan sampai akhir, bertahan sampai akhir. Saya juga baru merasakan ya, kalau dulu serangannya kecil-kecil, sekarang lebih besar. Kenapa? Karena iblis mulai nggak suka. Nah, bukan cuma buat saya, buat Anda semua, apalagi pengerjaan di gereja sini. Anda harus banyak berlatih, Anda harus banyak melekat sama Tuhan. Dan yang harus dilakukan adalah benar di hadapan Tuhan. Hidup benar, punya hati benar itu susah atau gampang? Susah, saudara. Kalau Anda hidup benar, Anda bisa memberikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Tapi bukan cuma hati yang terbaik, berikan pelayananmu terbaik buat Tuhan. Berikan, kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Berikan persembahanmu juga yang terbaik buat ya, jangan setengah-setengah, karena semua itu satu paket. Kalau Anda merasa aku sudah memberikan hatiku terbaik, udah hatiku terbaik buat Tuhan, ya. Anda berkata di sini mungkin, Cil ini nggak tahu, aku sudah memberikan hatiku terbaik buat Tuhan. Saya tahu, Tuhan juga tahu, betul? Anda berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Masalah nih listrik nih, ini tidak bisa dibayar pakai hati.
Betul nggak? Coba PLN bayar pakai hati, mati listrikmu saudara. Ya, kita memberikan hati yang terbaik buat Tuhan, tapi kita juga mengembalikan persepuluhan milik Tuhan dan memberikan persembahan buat Tuhan, sehingga gereja ini tetap menyala dan gereja ini tetap hidup dan Anda tetap dapat berkat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jangan lalai hidup dalam kebenaran. Karena hanya kebenaran itu yang bisa membawa Anda naik dan naik berkemenangan. Ketika Anda berkemenangan, maka tahun ini juga Anda pun akan mengalami kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupmu, kebahagiaan dan kelimpahan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya